Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya sengaja ingin bertukar jam dengan Ibu Anggi. Seharusnya Ibu Anggi ya yang masuk ya pada les kedua setelah Pak Taufik. Nah, hari ini saya yang masuk untuk les kedua karena seperti yang semalam diinformasikan di dalam grup wali kelas 10, hari ini di jam 10 nanti itu ada live IG saya untuk mengajar pada materi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silahkan bagi kalian yang ingin nanti live di IG yang sudah ada saya kasih di mana kalian live-nya, alamat live-nya di mana IG, silahkan, karena itu untuk seluruh, bukan saja Sumatera Utara tapi untuk seluruh Indonesia di situ bergabung. Nah, kalian bisa nanti mungkin di sana bertemu dengan teman-teman baru, kemudian nanti mungkin bisa berkenalan dengan teman-teman di sana, bisa ngelihat, oh ini ada temanku nih, ternyata ini temanku ya, oh mereka sekolah di sini, nah gitu. Nah, jadi silakan kalau yang ingin bergabung nanti di acara saya itu di jam 10, silakan ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan secara live nanti di IG. Oke, baik, hari ini ya, sebelum saya memulai pembelajaran, hari ini saya akan membahas, mereview tentang materi kita ya, karena hari ini saya membuat ujian harian. Kemarin-kemarin itu saya ada banyak indikator, tetapi hanya saya buat 1 kali ulangan harian. Terakhir nanti tidak akan membantu kalian gitu di nilai-nilai kalian dalam membantu untuk memperbaiki nilai. Akhirnya saya membuat setiap kali pertemuan, setiap beberapa indikator saya lakukan ujian ulangan. Artinya untuk apa? Untuk mengasah kemampuan kalian juga ya. Nah, jadi hari ini kita hanya mereview tentang materi-materi ya yang berkaitan dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Kalau tidak salah materi kita masih berkaitan tentang itu. Benar ya? Benar, Nak? Benar, Mem. Benar ya? Oke, nah sekarang saya akan mencoba untuk men-share. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya materi yang kita pelajari ya bersama. Sebentar ya, Nak ya. Saya akan Oke, bentar Nak ya. Nah, saya akan men-share tentang materi pertama kita, yaitu materi kita itu yang pertama tentang teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Itu dulu kita mulai. Nah, jadi teori-teori tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha itu kemarin kalau kalian masih ingat ada berapa, Nak? Teori-teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum saya kasih slide saya. Masih ingat, Nak? Halo, masih ingat, Nak? Teori-teori tentang masuknya ataupun hipotesis tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ini sudah lihat kan PPT saya, Nak? Sudah? Sudah, Sudah, Mem. Hanya mengulang saja ya, Nak ya, hanya mengulang saja. Nah, jadi teori-teori tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu ada di sini ada 4, tapi sebenarnya saya bilang kemarin itu ada berapa? Ada 5, Mem. Oke, benar, pintar. Ada 5 ya, Nak ya, ada 5. Nah, hipotesis dengan teori itu sama ya. Artinya apa? Hipotesis dan teori itu adalah pernyataan ataupun hasil penelitian dari
para peneliti di mana hipotesis atau teori tersebut bisa saja dibantah jika ditemukan fakta-fakta baru lagi. Artinya apa? Hipotesis itu adalah pendapat, pandangan seseorang ketika dia sudah melakukan penelitian. Nah, dia kemudian timbullah hipotesis ataupun teori dari orang tersebut. Nah, jadi ada 5 teori ataupun ada 5 hipotesis masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada hipotesis Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra. Dan satu lagi adalah, masih ada yang ingat, Nak? Arus balik. Hipotesis. Arus balik, Mem. Arus balik atau teori nasional ya. Nah, jadi pada teori Brahmana ini yang dikemukakan oleh J.C. Van Leur ya, J.C. Van Leur itu menyatakan bahwasanya golongan yang menyebarkan agama Hindu Budanya itu adalah golongan para Brahmana. Dengan apa? Nah, katanya karena orang-orang Brahmana yang tahu tentang ajaran agama Weda. Nah, jadi kitab suci agama Hindu itu adalah Weda. Di dalam Weda itu tulisan-tulisan yang didapat dimengerti oleh orang lain itu hanya pendeta lah, hanya Brahmana yang tahu gitu. Jadi mereka adalah satu-satunya sumber, ya satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana ketika seseorang itu ingin masuk ataupun memeluk agama Hindu pada saat itu. Ya, jadi dia berbeda dengan kalau di ajaran Islam. Kalau di ajaran Islam kan kalau kita mau masuk Islam ataupun menjadi mualaf hanya membaca 2 kalimat syahadat saja, nggak perlu ada ritual, nggak perlu ada upacara-upacara. Namun kalau seseorang ingin masuk ke agama Hindu, nah itu ada ritualnya, ada upacara-upacaranya. Jadi yang tahu tentang upacara, kemudian bacaan-bacaan dalam upacara itu, apa yang harus dihafalkan, itu hanyalah si Brahmana itu. Nah, jadi dari kekuatan teori ini, ternyata ada kelemahan juga dari teori ini. Yaitu apa? Teori ini, kelemahannya adalah, nah di dalam kitab Weda itu dinyatakan bahwasannya, para Brahmana itu dilarang untuk melakukan penyebaran agama itu melewati dari lautan. Artinya apa? Nggak boleh para Brahmana itu melewati lautan. Nah, dalam ajaran-ajaran agama Hindu itu dipantangkan. Nah, maka dalam teori ini lunturlah gitu. Artinya mempunyai kelemahan dari teori Brahmana ini, sehingga karena teori yang Brahmana ini mempunyai kelemahan, timbullah teori yang kedua, yaitu teori kesatria yang dikemukakan oleh FDK Bos. Nah, Bos ini menyatakan bahwasanya yang menyebarkan agama Hindu Buddha itu adalah golongan kesatria, katanya di sini. Nah, kenapa? Nah, isinya yang memperkuat dari teori ini adalah raja-raja yang kalah perang itu pindah, itu melakukan migrasi, pindah sampailah ke Indonesia, sampailah ke Nusantara. Nah, perlu kalian ketahui bersama, kenapa ya bisa para orang-orang India itu bisa sampai ke Nusantara, bisa sampai ke Indonesia pada saat itu. Ingat, Indonesia, Nusantara pada saat itu adalah memang negara yang dikelilingi oleh pulau. Nah, ketika kepulauan kita banyak sekali, maka timbullah jalur-jalur perdagangan dari pulau-pulau tersebut, ya, dari pulau tersebut. Makanya Indonesia terkenal sebagai tempat transit. Nah, dari para pedagang-pedagang yang berasal dari negara-negara luar. Kita sebut saja negaranya bisa dari Cina, kemudian dari India. Nah, jadi orang-orang India itu memang sudah mengenal Nusantara melalui jalur perdagangan. Nah, jadi menurut FDK Bos ini, raja-raja India yang kalah perang itu kemudian, ya kan, ketika dia kalah perang, kemudian dia menyingkir dan di situ dia membentuk kolonisasi di situ. Nah, kolonialisasi yang dibentuk oleh raja-raja itu sehingga mereka itu katanya di sana akhirnya membuat sebuah dinasti ataupun kerajaan. Nah, jadi teori ini itu isi dari teori ini. Yang memperlemah dari teori ini adalah si kesatria itu nggak tahu isi kitab Weda, jadi nggak mungkin dia menyebarkan agama Hindu Budanya. Dan kemudian yang kedua, kelemahan dari teori ini, nggak ada tuh
dari kerajaan-kerajaan ataupun dinasti yang ada di Nusantara itu yang rajanya itu memang asli berasal dari India. Itu kelemahannya. Sehingga dari kelemahan ini muncullah teori yang kedua, yaitu teori yang dikemukakan oleh N.G. Krom, yaitu teori Waisa, ya, di mana katanya yang berpeluang besar dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha itu adalah para pedagang. Ya, memang nggak terlepas dari peran yang sangat penting sekali ya. Para pedagang-pedagang India itu memang sudah masuk ya, memang sudah masuk sebelum agama Hindu-Buddha itu muncul di Indonesia. Mereka sudah berperan penting di Indonesia. Tapi bukan berarti ya para pedagang ini lantas bisa untuk menyebarkan agama Hindu-Buddhanya. Mungkin memperkenalkan bisa, ya memperkenalkan bisa. Namun jika untuk memasukkan seseorang itu ke dalam agamanya dengan upacara-upacara tersebut, nah mungkin orang-orang pedagang ini tak mampu. Karena apa? Mereka lagi-lagi tidak memahami isi dari kitab Weda tersebut. Nah, ini kelemahannya. Berikutnya itu ada teori sudra ya. Teori sudra ini dikemukakan oleh Van Weber. Jadi Van Weber ini menyatakan yang yang menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia itu adalah para tawanan perang, para rakyat jelata yang ingin memperbaiki nasibnya. Tapi ini jelas saja ditentang. Karena apa? Banyak sekali kelemahan-kelemahan dari teori ini, ya, banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Karena apa? Ya pasti, sedangkan golongan yang di bawah dari Brahmana saja itu nggak mampu untuk mengetahui isi dari kitab Weda, mempelajari dari kitab Weda tersebut. Karena di dalam kitab Weda itu ternyata ada bagian-bagian dari kitab Weda yang sangat banyak sekali dan itu hanya diketahui oleh golongan Brahmana. Nah, salah satu isi dari kitab Weda itu adalah Rigveda. Ya, Rigveda, Samveda, Artavaveda, Yajurveda itu bagian dari kitab Weda, di mana dari yang keempat bagian dari kitab Weda tadi, Artavaveda, Rigveda. Nah, itu merupakan isinya itu lain-lain. Ada yang isinya tentang doa-doa saat upacara, ada yang doa-doa saat mengobati penyakit, kemudian ada upacara tentang masuknya ke agama Hindu dari situ. Jadi nggak semua orang yang mampu, apalagi golongan yang terbawah di kasta sudra atau di orang-orang sudra, para rakyat jelata, itu nggak akan mungkin. Jadi kelemahan teori ini banyak sekali. Sehingga muncul teori yang kelima, yaitu teori nasional atau yang disebut dengan teori arus balik. Ya, teori arus balik. Nah, jadi teori arus balik ini muncul ketika 4 teori itu mempunyai kelemahannya masing-masing. Ya, kemudian ini juga diungkapkan oleh J.C. Van Leur ya, yang semula dia menyatakan yang masuk ke dalam yang menyebarkan agama Hindu-Buddha itu adalah Brahmana, tapi sekarang dia menyatakan yang menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia itu adalah teori nasional. Yaitu apa? Yaitu orang-orang Indonesia sendiri, di mana ya raja ataupun kepala suku pada saat itu memang memerintah para pemuda-pemuda untuk belajar ke India, ya, belajar tentang agama Hindu di sana dengan baik. Kemudian setelah mereka itu belajar, kemudian mereka harus pulang lagi ke Nusantara, ke tempat dinasti ataupun ke kerajaan ya. Kalau di Indonesia itu sebelum ada kerajaan, dia masih seperti bentuknya itu masih seperti desa gitulah, harus kembali ke desa. Dan di situ mereka mulai bagaimana mengajarkan agama Hindu, bagaimana orang yang ingin masuk ke agama Hindu itu mulai mengajarkannya pada teori ini. Jadi teori nasional ini atau teori arus balik inilah yang paling kuat alasannya kenapa akhirnya teori-teori masuk dan berkembangnya agama Hindu ini bisa kita pegang sebagai salah satu bukti bahwa agama Hindu-Buddha memang pernah masuk dan memang pernah ada masuk di Indonesia. Nah, itu dia.
Kalau agama Buddha dia sangat berbeda. Karena apa? Agama Hindu Buddha ini jelas sangat berbeda. Perbedaannya adalah agama Hindu itu dia mempunyai sistem kasta ataupun status sosial ya, perbedaan status sosial masyarakat. Tapi kalau di agama Buddha dia tidak ada status sosial di situ. Ya, tidak ada status sosial. Artinya semua makhluk itu sama. Nah, maka ketika ada teori yang menyatakan bahwasanya agama Buddha masuk di Indonesia, dia teorinya cuma satu saja, yaitu apa? Orang yang sangat berperan penting dalam memasukkan peranannya, khususnya agama Buddha di Indonesia itu adalah para biksu ya, para biksu. Jadi para biksu, nggak ada teori-teori yang lain. Jadi udah dipastikan adalah yang menyebarkan agama Buddha di Indonesia adalah para biksu. Nah, itu dia. Jadi itu tentang teori-teori tentang masuknya ya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini. Saya akan memperlihatkan kepada kalian ya. Untuk bukan teori, untuk kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu sudah saya berikan materi itu sekitar 4 kerajaan, benar ya? 4 kerajaan. Benar, Nah, Mem. coba kerajaan apa-apa saja yang kalian ingat. Mem. Ya, silahkan sebutkan namanya, Nak. Perkenalkan, nama saya Fajar Akbar. Materi kerajaan yang telah diberikan yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Sriwijaya. Oke, benar ya. Terima kasih, Fajar. Ya, benar. Jadi ada 4 yang sudah saya berikan materi tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, siapa yang bisa menyebutkan tentang sumber bukti yang bisa kita dapatkan dari keberadaan kerajaan Kutai? Silahkan sebutkan namanya. Silahkan, Nak. Apa yang bisa? Ya, silahkan sebutkan namanya. Dita Ramadhani, Mem, dari kelas Ya, silahkan Dita. Setahu saya, Mem, sumber buktinya itu ditemukan prasasti berbentuk yupa, Mem. Ya, benar. Ya, selain itu ada lagi, Nak? Tidak ya? Oke, benar. Jadi, untuk memperkuat tentang keberadaan dari kerajaan Kutai ini, ya, bisa kita lihat dari penemuan prasasti. Nah, prasasti yang ditemukan di kerajaan Kutai itu berupa prasasti yang disebut dengan yupa. Jadi, ya, prasasti yupa ini merupakan prasasti tertua, inskripsi tertua yang ditemukan di Indonesia. Jadi ketika bukti penemuan yupa ini itu dinyatakan sebagai penemuan tertua di mana prasasti yupa menjadi simbol ya, menjadi simbol bagi kerajaan tertua yang bercorak Hindu di Indonesia yaitu Kutai. Nah, seperti yang saya katakan ya kepada kalian semua bahwasanya Kutai itu sebenarnya nama aslinya kita belum tahu nama kerajaan Kutai itu apa. Kenapa saya katakan belum tahu? Karena tidak satu pun di prasasti yang ditemukan di Kutai itu menyebutkan nama kerajaan tersebut. Jadi prasasti yupa yang ditemukan itu banyak prasasti-prasasti yang ditemukan tidak satu pun menuliskan tentang nama kerajaan tersebut. Nah, jadi kenapa bisa tiba-tiba namanya Kutai, nama kerajaannya itu Kutai? Karena ya para ahli menemukan prasasti, banyak prasasti ataupun yupa itu di daerah Kutai. Makanya akhirnya peneliti membuat nama kerajaan tersebut adalah nama Kutai. Bisa saja nanti ketika ditemukan sumber bukti baru, fakta baru
ya berupa prasasti, dinyatakan bahwasanya ada sebuah prasasti yang menyatakan nama kerajaan yang ada di situ itu bukan Kutai, bisa saja berubah dia namanya. Kenapa? Karena tergantung dari apa? Penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para peneliti tentang kerajaan tersebut. Bisa saja. Tapi sejauh ini nama Kutai itu memang diberikan oleh para peneliti karena prasasti Yupa yang ditemukan itu tidak ada yang menyebutkan nama kerajaan tersebut, ya. Itu dia. Itu kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini bercorak Hindu, ya. Kerajaan Kutai ini bercorak Hindu dengan raja, ya, yang terkenal di situ adalah Mulawarman. Jadi Yupa yang ditemukan itu banyak menceritakan tentang Mulawarman sebagai raja yang sangat-sangat arif dan bijaksana sekali. Ya, ayahnya adalah Aswawarman dan kakeknya bernama Kudungga. Jadi Kudungga ini ya merupakan ya orang yang belum mendapat pengaruh Hindu pada saat itu. Terlihat dari namanya. Kudungga itu nama asli orang Indonesia. Sedangkan ayahnya Aswawarman dan dia sendiri Mulawarman sudah mendapatkan pengaruh Hindu, dilihat dari namanya. Nah, namanya itu Warman, akhirannya Warman itu menandakan sudah mendapat pengaruh Hindu. Kenapa? Pada saat itu ya di India bagian selatan, nama raja-raja itu memang didominasi dengan akhiran Warman di sana. Jadi para peneliti sepakat bahwasanya nama Aswawarman dan Mulawarman sudah mendapat pengaruh Hindu di sana ya. Nah, itu tentang kerajaan Hindu. Kemudian untuk kerajaan Tarumanegara, saya sudah menjelaskan ya. Di kerajaan Tarumanegara ini memang nama kerajaan tersebut adalah Tarumanegara yang berada di sekitar daerah Jawa Barat. Kenapa? Prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah Jawa Barat itu semuanya ya menyatakan bahwa nama kerajaan tersebut adalah Tarumanegara yang dalam bahasa Cinanya, orang-orang Cina, para pedagang-pedagang Cina menyebutkan nama kerajaan tersebut sebagai kerajaan Toromo, ya Toromo yang dalam artian Jawa berarti Tarumanegara. Itu dia dituliskan di dalam sebuah prasasti yang bernama Prasasti Tugu. Jadi yang di depan kalian ini adalah Prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Jakarta Utara. Ini Prasasti Tugu. Di sini menuliskan tentang kerajaan Tarumanegara, kemudian tentang kepatuhan mereka terhadap raja, yaitu Raja Purnawarman, di mana para rakyatnya sudah membangun sebuah sungai yang bernama Sungai Gomati untuk sarana irigasi. Nah, jadi waktu itu pada abad ke-5 ke-6, kerajaan Tarumanegara itu sudah memikirkan bagaimana tindak lanjutnya kalau banjir. Berarti pada abad segitu memang sering terjadi banjir. Makanya ya raja dan rakyatnya itu memang saling bergotong royong untuk membangun saluran irigasi berupa sungai yang sangat panjang ya, sepanjang 11 km untuk menanggulangi masalah banjir. Artinya apa? Kebudayaan pada saat itu sudah bagus sekali. Nah, itu tentang kerajaan Tarumanegara ya. Jadi prasasti-prasastinya bisa kalian lihat. Nah, untuk kerajaan yang berikutnya adalah kerajaan Holing. Ya, kerajaan Holing. Kalau di psikologi itu kemarin benar raja di Holing ataupun di Kalingga itu adalah Ratu Sima, tapi di situ ada Ratu Sana ya. Nah, itu sudah saya perbaikin karena memang apa? Karena memang sistem di psikologi minggu-minggu yang lalu itu ada memang errornya. Makanya saya cek loh, ini jawabannya memang Ratu Sima ya rajanya. Jadi udah saya perbaiki nilai-nilai kalian di sana. Nah, jadi memang Ratu Sima itu yang memerintah di kerajaan Kalingga ataupun Holing ya, dengan apa? Dengan sumber-sumber bukti berupa apa? Kitab dari Pahrayangan, kemudian candi-candi ya kan, kemudian prasasti juga ditemukan untuk memperkuat keberadaan dari kerajaan Kalingga. Nah, kemudian kerajaan Sriwijaya ya, kerajaan Sriwijaya juga sudah kita bahas ya. Nah, untuk saat ini mungkin materi kita sampai di situ saja ya, Nak ya, tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Selamat mengerjakan untuk ujian ulangan harian kalian. Perbaiki nilai kalian di sana. Saya kasih kesempatan itu 2 kali di sana, tetap 2 kali. Jadi perbaiki
dengan bagus supaya nilai kalian sejarahnya bagus ya nak ya. Oke, ada pertanyaan nak untuk seputar dengan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha sampai dengan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, silakan. Ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri? Tidak ya? Ada pertanyaan nak? Nggak ada, Mem. Tidak ada, udah paham ya. Jadi silahkan kerjakan ulangan harian kalian. Dan nanti kalau ada waktu ikuti live IG saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.